memutuskan kami pasangan nomor 2 menjadi pemenang. Oleh karena itu kami bersyukur dan berterima kasih, tentu syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan amanah ini, dan juga terima kasih kepada semua pihak, termasuk hari ini kepada teman-teman media. Saya merasakan teman-teman media juga mengawal proses pilkada tanpa ada hal-hal yang sifatnya provokasi, dan juga tidak ada yang mengadu-adu. Ini suatu hal yang sangat bagus. Artinya teman-teman media saya lihat juga tidak ada yang memanas-manasi tunggu, itu tidak ada. Ini satu hal yang sangat baik, sehingga seperti yang dikatakan Pak Eko, Pak Ketua tadi, bahwa pilkada yang bermartabat itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Saya kira nilai yang kita petik di pilkada kota ini adalah pilkada yang bermartabat, tidak ada money politik, ya, dan kemudian juga tidak ada kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan yang sifatnya non fisik. Ini yang betul-betul kita syukuri. Barangkali kalau kita ada di dalam kota Yogyakarta, kita seolah-olah biasa saja. Tetapi kalau membandingkan dengan pilkada-pilkada yang ada di luar sana, sungguh pilkada kota ini sangat sejuk. Tadi sudah saya sampaikan bahwa proses lahirnya seorang pemimpin tentu lebih baik dengan kesejukan. Karena kalau pemimpin dilahirkan dengan kekerasan, maka biasanya menghasilkan pemimpin yang tirani. Bayi pun lahir normal itu ya, lahir itu langsung senyum dan nangis gitu ya. Tapi kalau vakum disedot, wah, keluar itu teler lah gitu. Ini saya dengan Mas Wawan ini alhamdulillah tidak divakum, tidak disedot. Ibunya juga ngenten ya, agak terlalu lah. Ibunya itu Pak Eko, bukan ketika ini Korbo itu kan bapak ibunya. Ngenten ya ngenten, tapi ya orang itu banget lah gitu. Ya, tapi semua bisa berjalan dengan baik. Oleh karena itu kami ucapkan terima kasih dukungan pada semua pihak. Selanjutnya kalau seandainya ada pertanyaan, kami akan menjawab. Mohon. Baik, terima kasih. Saya akan moderasi. Transisi itu penting. Oleh karena itu konsep-konsep pola pikir yang saya saya rencanakan untuk nanti menjadi program itu sebagian sudah saya deliver, sudah saya sampaikan kepada teman-teman di pemerintah di kota Yogyakarta, dengan maksud dan tujuan bukan saya memerintah, tetapi dengan maksud dan tujuan supaya transisi ini nanti tidak kaget itu. Sehingga konsep-konsep pemikiran saya tentang sampah sudah sebagian saya transisikan kepada teman-teman pemerintah kota. Ya, sebagai contoh bahwa saya tidak mau melihat ada orang antri membuang sampah di depo. Ya, mau saya ya warga itu dijemput aja di rumahnya masing-masing ya. Kecuali kalau warga itu punya kesepakatan sendiri untuk bersama RT atau RW, mungkin ada titik yang disepakati di lingkungannya, monggo, tapi tidak ke depo. Ya, karena kami punya pemikiran bahwa depo-depo yang ada sekarang ini banyak yang tidak strategis dan mengganggu pandangan dan tidak etis. Ya. Seperti katakanlah di Pakualaman misalnya itu ada depo yang di pinggir jalan sampai menutupi jalan. Sedangkan daerah Pakualaman ini adalah daerah heritage ya, daerah heritage yang ditetapkan sebagai satu di antara 3 atau 4 daerah yang ditetapkan sebagai heritage di kota Yogyakarta. Itu contoh saja ya. Sehingga konsep kami adalah warga itu jangan direpotkan tiap hari, warga mikirkan sampah terus sampai ada yang buang sampah itu sembunyi-sembunyi malam hari, terus memikirkan besok pagi harus bangun sampah, buang sampah. Itu kan kasihan, waktunya tersita hanya untuk memikirkan sampah. Sehingga hal seperti itu harus diselesaikan, harus mereka tidak membuang sampah sendiri, tetapi bisa di take over oleh petugas, oleh transporter, kemudian akhirnya ke depo oleh transporter. Mungkin itu salah satu bagian dari kebijakan yang akan kita lakukan. Dan saya sudah berhitung jumlah total sampah yang sampai 300 ton per hari maksimal. Kemudian juga kami sudah berhitung yang ada di depo-depo sekarang ini ada 1040 ton yang ada di depo harus dibersihkan. Dan kami sudah berhitung bahwa truk yang bisa jalan itu ada 40 ya. Dan satu truk itu kalau membawa sehari 5 ton, sehingga sebetulnya kalau 40 truk itu bisa 200 ton sekali angkut. Kami juga sudah berhitung kemampuan kota ini untuk menyelesaikan sampah itu maksimal 165 ton. Ya bisa kota punya
katakanlah insenerator, kota punya TPST, kota punya UPT, TPS 3R itu maksimal itu 165 ton, dan dari 165 ton itu masih akan menyisakan 30 ton yang harus tetap dibawa ke TPA, sehingga kami ya sudah harus menyediakan, harus mencari bekerja sama dengan TPA-TPA yang di luar pemerintah, ya selain yang di pemerintah ini. Dan kami juga akan ke depan terkait sampah ini akan sebanyak mungkin memberdayakan warga masyarakat RT RW sebanyak mungkin begitu. Bahkan UPT itu ke depan tentunya bisa juga menjadi BLUT atau menjadi BUMD sehingga bisa kerja lebih cepat. Ya, saya kira itu beberapa bocoran konsep sampah. Dan saya jujur sudah saya bocorkan ini, sudah dibocorkan sedikit-sedikit kepada teman-teman di pemerintah kota agar masa transisi ini sudah juga sedikit-sedikit menyesuaikan dengan apa yang akan kami rencanakan. Begitu Mas. Selanjutnya bersabar Mas. Kita itu kalau menasihati kepala-kepala daerah itu selalu menyampaikan pokoknya kamu harus hadir di tengah warga masyarakat dan kamu harus setiap hari itu bisa keliling ke warga masyarakat, kamu harus turun kepada masyarakat, kalau perlu di mobil-mobilmu itu diisi perangkat-perangkat yang kalau masyarakat ada kekurangan-kekurangan. Jadi arahan Ibu Mega itu selalu kita itu menjadi pemimpin yang hadir di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu ketika kita katakanlah bersyukur, itu pun ketika kita ditetapkan menjadi pemenang kita bersyukur, maka tadi Pak Ketua Pak Eko sudah sampaikan, insya Allah kita besok hari Minggu kita akan memulai untuk membersihkan rumah warga yang paling menderita di suatu wilayah. Kami akan gotong royong untuk bersih-bersih rumah warga. Tentu bersih-bersih sampah itu tentu berlanjut, tetapi rumah warga ini juga kita akan sambangi. Kami mulai hari Minggu besok. Terima kasih. Mungkin sama Pak. Tentang petunjuk teknis atau juklak-juklis saya kira harus kita ikuti ya. Kemudian yang kedua, bagi kami masalah makanan bergizi itu saya akan fokus ke efektif efisiennya. Karena makanan itu namanya makanan, harganya pun juga bisa sama, tetapi kontennya bisa berbeda-beda. Sementara hari ini kita itu untuk ibu hamil dan balita kekurangan protein hewani, titik ya. Sehingga kalau makanan bergizinya itu tidak mengandung protein hewani, itu bagi saya useless ya, tidak begitu bermanfaat. Protein hewani pun khususnya adalah yang mengandung DHA omega 3, yaitu ikan dan telur gitu. Sehingga kalau dikasih daging sapi atau daging kambing tetapi tidak pernah dikasih telur atau ikan, itu juga kurang bermanfaat bagi ibu hamil dan balita atau anak-anak yang masih otaknya itu masih berkembang. Nah, saya akan fokus untuk makanan bergizi itu agar efektif, efisien untuk meningkatkan kualitas SDM, kualitas makannya itu akan kami kawal. Kami akan kawal karena makanan itu anggaran yang keluar juga dari APBD juga mengeluarkan tidak sedikit, itu lebih dari 100 miliar. Yang kedua, warga yang menerima adalah warga masyarakat Kota Yogyakarta. Maka kualitas ini kami akan kawal. Tentang produksi, saya kira meskipun kita punya tempat khusus, saya kira kita untuk memproduksi makanan itu orang-orang coro Mas. Dalam artian asalkan itu sesuai dengan juklak-juklis, saya kira kita tidak kekurangan cara. Namanya ibu PKK, kemudian kelompok-kelompok itu semua kita punya UMKM dan sebagainya. Tapi semuanya memang kita akan mengikuti juklak-juklis yang ada. Itu yang terkait dengan makanan bergizi. Kemudian saya akan yang untuk makanan bergizi ini untuk yang sifatnya modifiable, artinya yang SDM yang masih bisa tumbuh dan berkembang gitu. Ya, itu menurut saya perlu menjadi prioritasnya dibanding yang sudah fix ya, artinya yang sudah dikasih gizi banyak pun tidak akan jadi cerdas, cuma jadi gemuk misalnya gitu. Ya, ini yang perlu kita waspadai ya. Kemudian yang kedua tadi tentang masalah pedagang, kami juga sudah sedikit-sedikit, kami sudah belajar sedikit-sedikit, kami sudah berkomunikasi. Sebagai contoh misalkan masalah pedagang teras yang nanti sebentar lagi mau pindah, deadline-nya sudah mepet sekali gitu. Saya menangkapnya begini ya, mereka ini butuh komunikasi, ya butuh komunikasi. Sekarang ini ketika ada pihak, katakanlah pihak pedagang, kemudian pihak pemerintah,
Itu kadang-kadang seolah-olah itu berhadapan-hadapan itu. Tapi setelah saya pelajari, karena mereka pada punya ya sedikit miss dalam, ya bolehlah dikatakan suudon, boleh dikatakan negatif thinking itu. Tapi menurut saya itu karena kurangnya komunikasi. Nah, barangkali saya sudah ketemu mungkin 2-3 kali ya kepada mereka ini. Saya optimis bahwa ketika nanti diberikan ruang untuk komunikasi yang lebih baik akan bisa menerima dengan baik ya. Saya berharap seperti itu, karena hal-hal yang dicurigakan kemudian dia kecewa, kemudian dia tidak mau, itu sebetulnya tidak 100% memang seperti yang dia duga. Sebaliknya juga begitu. Nah, saya kira gitu. Saya berjanji pada mereka untuk saya itu siap untuk ditemui. Salah satu keluhan mereka sulit untuk bertemu pejabat. Saya bilang saya akan open house seminggu sekali, seperti waktu saya jadi bupati di Kulon Progo. Ya, seminggu sekali, cuman harinya belum saya tentukan. Sehingga semua orang yang akan marah, semua orang yang akan ini datang aja pada saat saya open house. Ya, termasuk media kalau mau apa datang aja. Baik, terima kasih. Monggo selanjutnya. Saya memang butuh renungan tersendiri ya untuk membuat seperti waktu saya di Kulon Progo ada bila-bila Kulon Progo itu. Tetapi saya akan melanjutkan hal-hal yang baik ya, itu katakanlah Segoro Marto ya, semangat gotong royong untuk majuin Angoyo Jakarta itu sangat luar biasa menurut saya. Karena dengan gotong royong saya kira kita akan maju ya, karena di kota Jakarta ini banyak para pengusaha yang mampu menolong lah yang lemah. Filosofi gandeng gendong menurut saya sangat bagus karena yang mampu menolong yang lemah ya. Bagi kami membangun berdikari dalam bidang ekonomi itu penting. Kita sudah berdaulat dalam bidang politik, tetapi kita belum berdikari dalam bidang ekonomi. Nah, Kota Jogja adalah harus menjadi best practice-nya berdikari dalam bidang ekonomi, plus harus bisa membangun budaya yang berkepribadian Nusantara, karena kita punya budaya-budaya yang adiluhung di Kota Jogja. Saya kira itu, saya mohon doanya ya, mudah-mudahan nanti sudah menemukan jargon yang tepat. Tetapi Segoro Marto pun bagus sekali menurut saya. Kalau tinggal bagaimana kita bisa mengamalkan itu semua. Terima kasih Mas. Pak Wasli silakan. Kami silakan Mas. Baik. Baik, terima kasih. Terima kasih.